Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Para majelis guru, anak-anakku sekalian, santri putra dan santri putri, yang mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini Selasa 22 Oktober 2019, kita seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ilmi Ujung Gede Bogor, alhamdulillah hari ini kita merayakan dan memperingati Hari Santri Nasional 22 Oktober. Yang pertama kali kita harus bersyukur bahwasanya kita pada saat ini dalam keadaan sehat walafiat, dan yang paling penting kita dapat menuntut ilmu, dan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari dan kita tuntut menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang berkah, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada majelis guru, kita juga bersyukur, alhamdulillah kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengamalkan ilmu kita dan mengajarkan ilmu kita kepada para santri. Dan mudah-mudahan seperti apa yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang mengajarkan seseorang atau orang banyak atas satu kebaikan, maka insya Allah dijamin oleh Rasulullah falahu mithlu ajri fa'ilihi. Maka orang yang mengajarkan itu akan mendapatkan pahala sebanyak pahala yang didapatkan oleh orang-orang yang belajar darinya, yang mengamalkan ilmu yang diajarkan tersebut. Maka kita majelis guru khususnya ini satu nikmat bagi kita. Allah berikan kesempatan kepada kita untuk bisa mengamalkan dan mengajarkan ilmu yang Allah amanahkan dan titipkan kepada kita. Kepada anakku sekalian, santri putra dan santri putri, juga harus bersyukur. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kesempatan kepada kalian pada saat ini untuk belajar dan untuk menuntut ilmu. Bayangkan, tidak sedikit anak-anak seperti sekalian dan seumur sekalian pada saat ini, mereka tidak dapat kesempatan untuk menuntut ilmu. Mereka tidak mendapatkan kesempatan untuk belajar. Walaupun boleh jadi mereka ingin sekali belajar, mereka ingin sekali menuntut ilmu seperti kalian. Tapi banyak hal yang membuat mereka akhirnya tidak bisa melakukan apa yang disebut dengan belajar dan menuntut ilmu seperti kalian. Banyak sebab. Boleh jadi karena memang tidak ada biaya dari orang tuanya. Boleh jadi karena memang tinggal di satu tempat yang jauh dari tempat dia bisa belajar. Dan banyak lagi hal-hal yang membuat mereka tidak bisa belajar seperti kalian. Ini satu nikmat bagi kita yang harus kita syukuri. Bagi guru bersyukur karena Allah berikan tempat dan kesempatan untuk mengamalkan ilmu kita dan untuk mengajarkan ilmu kita kepada santri-santri, dan insya Allah para santri ini menjadi kader-kader yang akan memperjuangkan
perjuangan-perjuangan yang sudah kita tahu, ya, yaitu perjuangan-perjuangan para pendahulu kita, perjuangan-perjuangan para tokoh-tokoh kita, perjuangan-perjuangan para pahlawan-pahlawan kita, wabil khusus para ulama yang alhamdulillah karena pengorbanan mereka kita mendapatkan kemerdekaan dari Allah, dan alhamdulillah sekarang kita merdeka. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, khususnya juga para majelis guru, 22 Oktober adalah satu hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena 22 Oktober 1945 ketika itu adalah, kita tahu, penjajah asing, dalam hal ini Belanda, dalam hal ini juga membonceng tentara Inggris. Mereka ingin menjajah kembali negeri Indonesia yang dimerdekakan pada hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945. Mereka belum rela dan mereka belum meridho dan mereka belum bisa menerima kemerdekaan bangsa Indonesia ketika itu. Maka pada tanggal 22 Oktober yang dikomandoi oleh Hadrat Syekh Hashim Asy'ari, pendiri organisasi ketika itu yang disebut dan sampai saat ini yaitu Nahdlatul Ulama, beliau mengeluarkan resolusi jihad khususnya kepada umat Islam, bagaimana untuk bangsa Indonesia khususnya yang dipelopori oleh kaum santri, yang dipelopori oleh para ulama, untuk mampu mengusir penjajah yang akan kembali menjajah kita bangsa Indonesia. Alhamdulillah, dengan resolusi jihad ini bangkitlah para anak-anak muda yang dipelopori oleh para ulama dan kaum santri. Sedikit pun mereka tidak gentar, walaupun ketika itu senjata yang dimiliki oleh mereka adalah, boleh dikata, mungkin sangat minim sekali. Menghadapi tentara Belanda dan menghadapi tentara Inggris yang ketika itu di zamannya membawa senjata yang sudah canggih dan cukup canggih di zaman itu. Tapi mereka sedikit pun tidak gentar. Karena apa? Demi untuk mendapatkan ridho Allah, demi untuk merdekanya Indonesia, dan demi untuk kemerdekaan anak bangsa ini dari penjajah, mereka rela, mereka ridho, bukan hanya sekedar mengorbankan waktu mereka, bukan hanya sekedar mengorbankan tenaga mereka, bukan hanya sekedar mengorbankan harta-harta mereka, bahkan nyawa pun mereka korbankan dengan ikhlas demi untuk mendapatkan ridho Allah dan demi merdekanya Indonesia ini, dan demi terusirnya penjajah dari negeri Indonesia yang kita cintai ini. Nah, semangat inilah kita khususnya kaum santri harus kita miliki, jiwa jihad untuk tidak dijajah dan untuk tidak terjajah kembali. Maka anak-anakku sekalian, belajar yang rajin. Mungkin kalau sekarang dibilang penjajahan secara fisik seperti dulu, mungkin atau bisa saja terjadi, tapi mungkin tidak terjadi. Tapi yang terjadi adalah penjajahan dari berbagai macam cara. Penjajahan dari segi pemikiran, dijajah kita sebagai umat Rasulullah, umat Islam ini. Penjajahan dari segi ekonomi, kita yang mayoritas, tapi dari segi ekonomi boleh jadi kita tidak berdaya. Penjajahan dari apa? Penjajahan dari akhlak dan moral kita. Ya, secara hitam putih kita sebagai seorang muslim, tapi akhlak, kelakuan dan moral kita terjajah dan tidak menunjukkan moral seorang umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan banyak yang kita tidak sadar, bangga
dengan gaya-gaya hidup orang-orang yang justru ingin menyengsarakan kita. Bangga dengan gaya-gaya hidup yang justru gaya hidup yang memang sengaja dimasukkan kepada kita supaya kita masih tetap terjajah. Bangga dengan gaya hidup yang justru gaya hidup yang membuat kita semakin jauh dari agama kita, yang membuat kita semakin jauh, yang membuat kita semakin jauh dari ajaran agama kita. Ini sebetulnya kalau kita seperti itu, sebetulnya kita terjajah. Ya, boleh mungkin secara fisik kita tidak terjajah, tapi secara pemikiran kita terjajah. Mungkin boleh secara fisik kita tidak terjajah, tapi secara akhlak dan moral kita terjajah. Mungkin boleh secara fisik kita tidak terjajah, tapi secara ekonomi kita terjajah dan kita tidak berdaya. Nah, inilah kita harus sadar. Harus sadar dan harus sadar bahwa yang namanya terjajah itu bukan hanya secara fisik saja. Bisa kita terjajah secara pemikiran, bisa kita terjajah secara akhlak dan moral, bisa kita terjajah secara ekonomi, bisa kita terjajah secara ilmu pengetahuan dan sebagainya dan sebagainya. Maka kita kaum santri, umat Rasulullah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, harus bangkit dari kebodohan. Kenapa? Karena Rasul mengatakan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu olehmu, hai umatku, kata Rasulullah. Sejak kapan? Sejak kita lahir. Sampai kapan? Sampai kita mati. Jadi menuntut ilmu itu tidak berhenti. Mentang-mentang sudah sarjana berhenti belajar, tidak. Mentang-mentang sudah S2 berhenti belajar, tidak. Mentang-mentang sudah S3 doktor berhenti belajar, tidak. Atau mungkin mentang-mentang sudah dapat gelar sebagai guru besar, seorang profesor berhenti belajar, tidak. Tidak. Ya, ilmu itu makin kita dalami, makin kita dalami, makin kita dalami, seakan-akan kita tidak punya apa-apa dan tidak tahu apa-apa. Itu ilmu. Karena ilmu itu berkembang. Ya, ilmu itu berkembang. Maka ilmu itu harus kita senantiasa, kalau bahasa sekarang itu kita update ilmu pengetahuan kita itu. Supaya apa? Supaya jangan kita ketinggalan. Ada satu ungkapan, ya, satu ungkapan yang disebut dengan, maaf, khususnya kita juga sebagai seorang yang diamanahkan oleh Allah untuk mengajar dan untuk membentuk kader. Guru itu tidak hanya sekedar belajar dan tidak hanya sekedar mengajarkan ilmunya kepada santrinya, kepada muridnya, kepada para jamaahnya atau kepada para mahasiswanya. Kalau dengan kecanggihan teknologi dan ilmu pengetahuan sekarang, kalau guru itu hanya sekedar mengajarkan ilmunya kepada muridnya, mentransfer ilmu dan pengetahuannya kepada santrinya, kepada mahasiswanya, kepada jamaahnya, maaf, dengan terbukanya ilmu pengetahuan sains dan teknologi sekarang, Mbah Google bisa lebih hebat dan bisa lebih tahu daripada kita sebagai guru. Kalau tidak percaya, coba buka Google, mau tanya apapun dari A sampai Z tentang ilmu apapun, silakan tanya, ada di Mbah Google itu. Tentang ilmu apa? Ilmu matematik ada di Google. Tentang ilmu sejarah ada di Google. Tentang apa misalnya, tentang ilmu kejiwaan psikologi ada di Google. Tentang ilmu perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan misalnya tentang komputer ada di Google. Dalam ilmu agama kita ingin bertanya tentang masalah usul fikih ada di Google. Tentang qawaidul fikih ada di Google.
tentang politik ada di Google. Apa yang tidak bisa dijawab oleh Google pada saat ini? Dan dimanapun kita sekarang bisa buka Google itu. Yang penting kita punya alatnya dan kuota ada. Kan gitu tuh. Jadi kalau guru zaman sekarang hanya memindahkan ilmu yang ada pada dirinya kepada muridnya. Kalau guru sekarang hanya memindahkan ilmu pengetahuan yang ada pada dirinya kepada santrinya, kepada mahasiswanya, cuman tok mengajar, cuman tok memindahkan ilmu, boleh jadi guru itu jauh lebih ketinggalan ilmunya dengan Google. Betul? Betul? Maka guru sekarang, supaya kita tidak terjajah dan supaya murid tidak menjadi murid yang terjajah akhlaknya, supaya murid yang diajarkan mahasiswa, yang diajarkan santri, yang diajarkan tidak terjajah perilakunya. Dengarkan semuanya. Guru sekarang punya kewajiban juga mengajarkan akhlak, mengajarkan etika, dan sekaligus menjadi contoh yang baik dan menjadi tauladan kepada santrinya, dan menjadi tauladan kepada murid-muridnya, menjadi tauladan kepada mahasiswanya, menjadi tauladan kepada jemaahnya. Kenapa? Karena urusan mengajarkan akhlak, menjadi contoh akhlak karimah, itu Google nggak bisa ajarin. Nggak bisa. Maka supaya anak-anak kita tidak terjajah akhlaknya, supaya murid-murid kita tidak terjajah perilakunya, supaya santri-santri kita tidak terjajah moralnya, kita sebagai guru punya tanggung jawab untuk memerdekakan akhlak anak-anak kita dari apa? Dari dekadensi moral dan dari akhlak-akhlak yang tidak mulia, yang tidak diinginkan oleh syariat Islam, yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah, yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Supaya apa? Supaya jangan kita menjadi manusia berilmu tapi akhlak kita terjajah. Fahim tum? Fahim tum? Dan kalian para santri pun harus berusaha semaksimal mungkin untuk melepaskan diri kalian, untuk melepaskan kepribadi kalian dari apa? Dari akhlak-akhlak yang menjajah kalian, yang membuat kalian semakin jauh dari agama, yang membuat kalian semakin jauh dari ajaran agama kita dan dari ajaran yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena kita yakin ilmu itu tidak cukup kalau ilmu itu tidak diberkahi oleh Allah. Ya. Tolong kaum santri, paham, dengarkan. Santri putra, santri putri, dengarkan. Ilmu itu tidak cukup, kepandaian itu tidak cukup kalau ilmu yang kita dapatkan itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang pintar sekarang banyak kok. Orang bertitel, bukan cuma bertitel S1 sekarang. Yang punya titel S3 sekarang tuh numpuk. Banyak sekarang. Jangankan di kota-kota, di kampung-kampung, yang bertitel S2 bahkan S3 itu sekarang sudah banyak. Tapi yang penting bukan titelnya saja, bukan ilmunya saja, bukan kepandaiannya saja, bukan kecerdasannya saja. Bagaimana ilmu, kepandaian, dan kecerdasannya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang berkah ini insya Allah ilmu yang membuat semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang membuat ibadah kita semakin baik. Ilmu yang seperti ini yang sekarang diperlukan, bukan ilmu yang semakin pandai semakin jauh dari Allah, bukan ilmu semakin pandai tapi semakin jauh dari ajaran agama Islam. Paham? Paham? Ilmu yang diberkahi oleh Allah,
Ilmu yang bagaimana? Ilmu yang membawa kita dengan ilmu tersebut, dengan kepandaian tersebut, dengan kecerdasan tersebut, membuat kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ilmu yang bagaimana? Ilmu yang membuat kita semakin pandai, semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pengetahuannya, membuat dia semakin tawadu, membuat dia semakin rendah hati, bukan membuat semakin sombong, bukan membuat semakin arogan, bukan membuat semakin zalim, karena kepandaiannya, karena ilmunya. Kalau ilmunya membuat dia semakin arogan, kalau ilmunya membuat dia semakin sombong, kalau ilmunya membuat dia semakin zalim, itu tandanya ilmunya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maaf, tolong santri putra dan santri putri, Abi tanya semua, mau tidak punya ilmu yang seperti itu? Mau? Mau? Mau punya ilmu yang semakin membuat kalian semakin jauh dari Allah? Mau membuat kalian dengan ilmu kalian semakin sombong, semakin arogan, dan semakin zalim? Sekarang banyak orang berilmu tapi semakin sombong, banyak sekarang. Membuat orang pintar tapi semakin arogan. Membuat semakin pandai, semakin berilmu dia semakin jauh dari Allah. Artinya akhlaknya terjajah. Yang ketiga, tanda ilmu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ilmu, kepandaian, kecerdasan, keintelektualan, yang mana manfaat dan kebaikan ilmunya, yang mana manfaat kebaikan keintelektualannya, yang mana manfaat dan kebaikan dari kecerdasannya, yang mendapatkan manfaat dan kebaikannya bukan hanya dirinya saja, bukan hanya keluarganya saja, bahkan orang banyak pun mendapatkan manfaat dan kebaikan dari ilmunya. Nah, inilah yang kata Rasul, khairun nas anfa'uhum, khairun nas anfa'uhum. Inilah contoh orang yang ilmunya tidak terjajah. Kaum santri, mari sama-sama kita bangkit. Mari sama-sama kita bangkit. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hidup kaum santri. Hidup kaum santri. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, jadilah kaum santri yang berilmu tapi tidak terjajah akhlaknya. Allahu Akbar. Jadilah kaum santri yang pintar dan cerdas tapi tidak terjajah ekonominya. Paham? Paham? Ini yang disebut dengan merdeka. Jadi bukan cuma merdeka fisiknya, akhlaknya tidak terjajah. Paham? Ekonominya tidak terjajah, ilmu pengetahuannya tidak terjajah. Itulah yang disebut dengan apa yang disebut ilmu yang bermanfaat. Mau tidak ilmu kalian bermanfaat? Mau tidak ilmu kalian bermanfaat? Mau tidak ilmu kalian diberkahi oleh Allah? Ya. Jadi ilmu yang membuat semakin dekat kepada Allah, ilmu yang membuat kita semakin tawadu dan rendah hati, dan ilmu yang mendapatkan manfaat dan kebaikannya bukan hanya diri kita, bukan hanya keluarganya, tapi juga orang banyak. Nah, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan apa yang kita dapatkan dalam waktu yang ringkas ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dapat kita amalkan dalam mengisi sisa usia yang Allah masih berikan kepada kita. Mudah-mudahan dari Nurul Ilmi ini lahir para pejuang-pejuang, lahir para pemimpin-pemimpin, bukan hanya pemimpin keluarganya, tapi juga pemimpin bangsa dan pemimpin umat di masa depan.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu akbar. Allahu akbar. Hidup Nurul Ilmi. Allahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.